Anda masih menyaksikan berita Makassar bersama saya Rusdi Maulana. Dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Penjual ikan di Pasar Sentral Pinrang tega menganiaya sesama penjual ikan dengan parang. Motif penganiayaan diduga salah paham. Satuan Polisi Pamong Praja Parepare menggelar operasi prostitusi di sejumlah hotel, 2 pasang tidak resmi, serta 2 muncikari terjaring razia. Bandara Internasional Hasanuddin Maros siap digunakan untuk mendukung konferensi G20 di Bali. Ring besi tersangkut jari bocah berusia 3 tahun di kota Makassar. Setelah melakukan segala cara selama 1 jam, pemadam kebakaran akhirnya berhasil melepas ring besi tersebut. Tangis histeris mewarnai evakuasi ring besi yang tersangkut di jari telunjuk seorang bocah perempuan warga Jalan Wesabe, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Selain menangis, bocah ini juga meronta saat petugas berupaya melepaskan ring besi yang tersangkut di jari dengan alat gerinda kecil. Balita ini tampak kesakitan karena jarinya sudah membengkak. Usai melakukan berbagai cara, ring besi seberat 5 gram berhasil dilepaskan dari jari telunjuk sang bocah. Laporan dari warga bahwa adanya berupa cincin dari spanduk, cincinnya spanduk. Itu yang dimasukkan di jarinya. Anak-anak si Adel ini menemukan ring itu untuk memasukkan jarinya. Jadi laporannya masuk, ring itu tidak bisa lagi keluar. Jadi, setelah melapor, kita coba melepaskan cincinnya. Itu dengan cara bagaimana kita membujuk anak si Adel ini. Jadi kan masih di bawah balita. Karena umurnya juga terbilang masih di bawah balita. Tentunya penanganannya ini harus kita bujuk dulu. Alhamdulillah sudah terlepas. Jadi caranya dilapisi, setelah digurinda karena bahan dari ring juga ini agak keras. Digurinda yang 2 sisi. Jadi sisi atas sama sisi bawahnya itu kita gurinda. Begitu terlepas, alhamdulillah sudah. Berapa lama penanganannya? Penanganannya memang cukup lama karena si Adel ini meronta-ronta karena mungkin juga melihat alatnya. Sedikit alatnya, bahkan bunyinya juga bunyi yang memang bunyi ekstrim seperti gurinda. Itu memang harus memang kita bujuk bagaimana untuk menenangkan si Adel ini. Ada berapa cincin Pak yang dilepas? Cincinnya cuma 1, hanya memang kita kesulitan karena si Adel ini meronta-ronta. Jadi kitanya memang harus menenangkan dulu. Dengan segala cara lah kita coba untuk menenangkan si Adel ini. Kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi para orang tua agar mengawasi anak saat bermain. Jauhkan anak dari benda yang membahayakan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Kita ke informasi lain, berbagai cara untuk menghormati jasa pahlawan. Seperti sejumlah pelajar SMK Putra Bangsa di Bulukumba berpakaian ala petani tanpa alas kaki dengan bersepeda. Konsep ini sebagai renungan sulitnya pemuda-pemudi zaman penjajahan mendapatkan pendidikan. Ada yang spesial dalam menghormati jasa pahlawan di SMK Putra Bangsa Bulukumba. Para pelajar berpakaian ala petani tanpa alas kaki dengan bersepeda. Ada pula murid memakai kebaya. Konsep ini sebagai renungan sulitnya pemuda-pemudi zaman penjajahan mendapatkan pendidikan. Mereka bersusah payah meraih ilmu karena hanya sedikit rakyat jelata yang bisa bersekolah. Dengan jasa para pahlawan yang rela mengorbankan jiwa dan raga, anak Indonesia mudah mengikuti pembelajaran. Biar kita mengenang bagaimana perjuangan pahlawan dulu mengenyam pendidikan, karena dulu betapa susahnya atau berapa sulitnya anak bangsa untuk mau mengenyam pendidikan. Kan dulu dipilih nanti anak bangsawan, ada anak warga masyarakat tertentu yang bisa mengenyam pendidikan. Nah, ini untuk menggugah hati generasi penerus bangsa agar
betul-betul jangan menyia-nyiakan pendidikan yang diberikan, fasilitas yang ada di Indonesia. Betul-betul digunakan untuk bagaimana mengisi kemerdekaan ini menjadi negara Indonesia yang bisa setara dengan negara-negara di Eropa sana. Generasi muda saat ini wajib menghormati jasa pahlawan dengan cara mengisi kemerdekaan melalui berbagai kegiatan positif. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Ya, pengelola Bandara Internasional Hasanuddin Maros siap mendukung konferensi G20 di Bali. Ada 11 tempat parkir pesawat khusus bagi tamu penting ataupun pejabat negara di Bandara Hasanuddin selama konferensi G20. Guna mendukung konferensi G20 yang akan berlangsung di Bali, pengelola Bandara Internasional Hasanuddin Maros gencar melakukan persiapan. Bandara Hasanuddin ditunjuk Kementerian Perhubungan sebagai salah satu bandara pendukung konferensi G20. Usai pengecekan, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memastikan Bandara Hasanuddin siap mendukung konferensi G20. Kami meninjau terkait persiapan untuk G20 ya. Kami di Sulawesi Selatan tentu harus bersiap-siap sebagai wilayah yang strategis, termasuk transit, termasuk malahan kunjungan banyak ke sini. Bahkan sangat memungkinkan sekali bahwa Sulawesi Selatan akan menjadi tempat termasuk penginapan bagi tim-tim yang akan berkunjung ke negaraan di Bali dan ke Pemprov untuk fasilitasi terkait kendaraan untuk tim dan kru, manakala mereka mau masuk ke tempat-tempat penginapan selama kita akan standby-kan mobil bus di sini yang sering kita pakai, kemudian mobil-mobil angkutan untuk mengantar teman-teman yang transit dan pengunjung-pengunjung dari berbagai negara. Dan juga tentu kami berkunjung ke sini untuk melihat kesiapan juga. Di sini sudah ada posko command center-nya untuk melihat situasi persiapan dan termasuk kami kemarin berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait bahwa insya Allah kita akan support full terkait pelaksanaan G20. Pengelola Bandara Hasanuddin memastikan ada 11 tempat parkir pesawat khusus bagi tamu penting ataupun pejabat negara selama konferensi G20 pada 15 November sampai 16 November 2022. Penerbangan reguler juga tetap normal selama 24 jam. Peninjauan kesiapan daripada sebagai bandara pendukung kegiatan G20 di Denpasar ya. Tadi juga sudah dihadiri oleh Pak Gubernur ya. Kita lihat bersama-sama Pak Gubernur juga mengecek kesiapan daripada bandara ya, yaitu terkait dengan dengan posko dan terkait dengan kesediaan parking stand bagi pesawat-pesawat G20 yang akan hadir dan kita sudah mempersiapkan 9 parking stand pesawat, yaitu untuk narrow body, tapi untuk wide body-nya itu sekitar 2 pesawat, jadi totalnya 11 parking stand yang telah kita siapkan untuk mendukung kegiatan G20. Pesawat apa saja Pak yang bisa nanti mendarat? Yang per wide body tadi itu sekelas dengan Boeing 737 atau 777 ya, yang seri 300, seri 200 ataupun Airbus 330 maupun Boeing 747 seri 200 maupun 400. Sejauh ini apakah ada 400. Sejauh ini apakah ada kendala Pak atau gimana Pak? Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kendala ya. Karena kami mempersiapkan sebagai bandara pendukung, yaitu kegiatannya yang berupa tadi posko, apel bersama, dan kesiapan parking stand. Bagaimana dengan operasional bandara sendiri Pak? Itu nggak terganggu ya Pak? Nggak akan terganggu Pak dengan nanti. Operasional bandara sampai saat ini tidak terganggu karena kami memang sudah mempersiapkan untuk parking stand-nya ada menggunakan parking stand yang idle saat ini. Karena kita ketahui semua bahwa sekarang memang terjadi penurunan traffic daripada sebelum pandemi COVID, ya kan. Kalau persiapan untuk mendukung G20 kita udah 100%, ya. Tidak ada hal yang terlewatkan sesuai yang telah ditetapkan oleh manajemen kami terkait dukungan G20 ini. Selain lahan parkir sini ada kira-kira yang lain nanti akan dilakukan? Apakah ada ruangan khusus yang dipersiapkan untuk tamu-tamu ini Pak di bandara sendiri? Untuk ruangan khusus tidak ada, cuman penanganan tamu-tamu ataupun kru yang akan landing di
ujung pandang dan misalkan bermalam, itu kami sudah mempunyai SOP-nya sendiri. Penanganan di bandara adanya di Angkasa Pura, sedangkan untuk pengamanan dari pesawatnya itu adanya di teman-teman TNI AU nanti, sedangkan untuk penanganan kru yaitu adanya di pemerintah daerah. Guna mendukung konferensi G20 selama 2 hari di Nusa Dua Bali, pengelola Bandara Internasional Hasanuddin Maros bekerja sama dengan berbagai pihak. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Maros. Ya, demikian berita Makassar hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.